Selamat pagi. Selamat bertemu kembali ya teman-teman. Untuk hari ini kuliah metodologi penelitian. Walaupun kuliahnya diselenggarakan secara virtual, tapi saya harap kita tetap kompak, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan ya. Ini yang utama. Jadi kesehatan itu faktor utama dalam segala aktivitas. Untuk kuliah metodologi penelitian hari ini, kita tidak bisa melakukannya via Zoom meeting, tapi hari ini akan saya live streaming sehingga teman-teman masih bisa mengikuti perkuliahan ini secara live. Sekiranya nanti ada pertanyaan atau ada kendala atau mungkin kekurangpahaman dalam memahami materi yang saya sampaikan, saya harap teman-teman menyampaikan dan mengungkapkan apa yang menjadi kendala tadi ke dalam kolom komentar, sehingga kolom komentar yang ada di live chat bisa terbaca dan saya bisa menjelaskan ulang apa yang saya sampaikan. Materi hari ini masih tetap mengacu pada materi minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang teori dan konsep dalam penelitian. Nah, harus kita ketahui teori dan konsep itu seperti apa. Teori sendiri itu apa, konsep itu sendiri apa, harus kita ketahui secara pastinya. Tentunya teori dan konsep ini harus kita ungkapkan, harus kita bahas setelah masalah dalam penelitian kita itu kita temukan. Sehingga ketika masalah penelitian kita atau problem statement dalam penelitian kita itu nanti bisa kita jelaskan secara ilmiah. Tentunya dilihat atau ditinjau dari teori-teori yang relevan. Relevan dengan siapa? Relevan dengan topik atau fokus penelitian kita. Kalau penelitian kita fokusnya ke akuntansi, ya berarti pembahasan teori-teori nanti yang berkaitan dengan akuntansi. Jangan teorinya yang kita bahas atau kita sajikan itu malah justru teori bahasa. Nah, itu berbeda. Kalau masalah kita tentang perbandingan sebuah penilaian, maka teori-teori tersebut ya harus berkaitan dengan perbandingan penilaian tersebut, sehingga masalah yang kita angkat akan dilandasi dengan teori-teori yang ada. Nah, untuk menggambarkan hubungan penelitian dengan teori bisa dilihat pada gambar berikut. Karena teori itu bersifat statis, sedangkan penelitian itu bersifat dinamis, maka otomatis tanpa kita sadari secara terus-menerus kita akan memodifikasi teori-teori lama, dan tanpa sengaja kita telah mengembangkan sebuah teori-teori baru tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita melakukan sebuah penelitian.
Nah, pada intinya ya, kita bisa menggunakan teori untuk mengatur dan menyusun pemikiran kita, serta untuk memperdalam dan memperluas pemahaman. Itu pada intinya. Nah, hubungan teori itu bisa dilihat dari gambar yang ada di tengah itu, ya. Itu gambar bulat, ya. Jadi pengembangan teori itu akan mendasari sebuah penemuan teori, lalu penemuan teori itu akan diolah, dibahas, didiskusikan dalam komunitas akademik, maka akan menjadi sebuah teori baru. Nah, teori baru ini kan saat ini untuk kita. Nah, mungkin untuk generasi setelah kita nanti, atau orang setelah kita melakukan penelitian nanti, teori baru yang kita sajikan akan menjadi teori lama, sehingga perlu dikembangkan lagi. Nah, teori baru ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, sehingga akan menghasilkan sebuah konsep dan teori baru. Jadi pengembangan teori itu mendasari sebuah penemuan teori. Penemuan teori itu akan menghasilkan sebuah teori baru. Nanti teori baru akan dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti berikutnya, ya, dalam sebuah penelitian dari pengembangan teori yang telah kita temukan. Ini hubungan antara penelitian dengan teori. Konsep ini harus kita pegang dulu. Nah, sehingga teori itu merupakan jaring-jaring untuk menangkap apa yang kita sebut sebagai dunia. Jadi kita mencoba melihat isi dunia, kita tangkap, tentunya yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Itu yang disebut teori. Nah, dasar teori itu sendiri adalah serangkaian konsep-konsep, penjelasan-penjelasan, dan prinsip yang teratur dari beberapa aspek pengalaman manusia dalam fenomena yang terjadi. Fenomena di lingkungan sekitar kita itu kejadiannya seperti apa? Nah, teori itu bisa sebagai teori abstrak, ataupun teori itu bisa sebagai teori konstruk. Kalau teori itu sebagai teori abstrak, teori itu akan mereduksi pengalaman ke dalam serangkaian kategori. Dia akan direduksi, akan diambil, akan diserap, dan meninggalkan kategori yang lain. Ya, kalau kita mau memakai teori itu sebagai teori abstrak, maka teori-teori itu akan kita pisah-pisah berdasarkan kategori. Nah, kategori yang kita perlukan kita ambil, kategori yang tidak kita perlukan akan kita tinggalkan. Nah, kategori-kategori ini bisa berupa pola, bisa berupa hubungan, atau bisa juga berupa variabel. Ini sebagai teori abstrak. Sedangkan untuk teori itu sendiri sebagai teori konstruk, teori adalah hasil konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, opini-opini dari seluruh manusia yang ada tentang fenomena yang terjadi. Ini namanya sebagai teori konstruk. Jadi teori itu bisa dilihat sebagai teori abstrak, teori itu bisa dilihat sebagai teori konstruk. Ini gambar dari teorisasi, bisa dilihat, ya. The process of systematically formulating and organizing. Jadi organisasi formulasinya itu seperti yang ada di gambar itu, ya, organizing idea to understand a particular phenomenon. Jadi untuk menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi.
Nah, kemudian untuk strategi teori itu sendiri, teori mana yang relevan dengan penelitian Anda, nanti teman-teman itu nanti diambil. Ya, tentunya ya, dari awal dulu pertemuan kita saya telah mengatakan bahwa problem statement itu merupakan ruh dari penelitian kita, sehingga nanti penelitian kita lebih fokus, bisa lebih jelas ya. Itu kalau perumusan masalah itu tajam. Dengan adanya problem statement itu, maka akan memunculkan sebuah riset question. Nah, teori-teori yang kita ambil nanti tentunya teori yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pak, pertanyaan penelitiannya apa? Kemarin sudah saya terangkan itu pas saat via YouTube itu ya, dimana ada kinerja pegawai ya, itu dipengaruhi oleh keterampilan dan lain-lain. Itu nanti silahkan dilihat-lihat lagi. Sehingga teori-teori itu yang kita ambil hanya teori-teori yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Jangan lantas kita ambil semua ya kan. Nah, ini Anda membuat laporan tugas akhir, lalu nanti pada bab 2 itu kan untuk menulis teori-teori yang berkaitan. Wah, nanti dimasukkan semua itu ya, dari teori dasar komputer, teori dasar ekonomi, teori dasar apalah, itu sebetulnya nggak perlu. Yang perlu kita masukkan ya teori yang relevan dengan penelitian kita, teori yang dapat menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, ini salah satu strategi menentukan teori yang tepat. Lah, bagaimana caranya? Caranya dengan memahami aspek-aspek teori dan menentukan posisi penelitian dalam peta teori. Nah, disinilah pentingnya riset gap. Jadi dengan riset gap yang ada, nanti kita bisa memetakan posisi dari teori kita itu di mana letaknya, sehingga nanti saya menggunakan teori apa saja, ya. Tentunya kalau teman-teman mengangkat topik bidang akuntansi, ya teori-teori akuntansi yang diangkat topiknya. Kalau membuat sistem, ya kan, berarti ya sistem itu sendiri seperti apa, baru nanti melibatkan sistem itu, kemudian baru teori akuntansinya. Nah, sekarang kita melihat aspek dari teorinya. Memahami aspek teori itu mencoba menjelaskan masalah tersebut dari aspek teori yang relevan. Nah, aspek teori bisa kita lihat dari 4 bagian ya. Dari arahan berteori, level of analysis ya. Terus kemudian fokus teori, lalu bentuk penjelasannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat satu-satu arah berteori. Yang pertama deduktif, karena memang nanti ada 2 nih, induktif dan deduktif. Nah, yang deduktif itu merupakan pendekatan dalam mengembangkan dan menegaskan suatu teori yang dimulai dengan konsep abstrak tadi ya. Kita mengambil bagian-bagian tertentu, bisa pola, bisa variabel ya, atau bisa hubungan ya kan. Lalu hubungan teoritis yang mengarah pada bukti empiris itu kita buat yang lebih konkret. Ini yang deduktif. Sedangkan yang induktif itu pendekatan untuk mengembangkan atau menegaskan suatu teori yang dimulai dengan bukti empiris ya. Kalau deduktif ya, dimulai dengan konsep abstrak ya. Kalau induktif dimulai dari bukti empiris, kemudian berkembang menjadi sebuah konsep abstrak. Ini kebalikan. Kalau deduktif
diawali dari konsep abstrak, baru mengarah pada bukti empiris. Kalau induktif, diawali dari bukti empiris, mengarah ke yang lebih abstrak. Untuk level analisisnya, itu ada makro, ada meso, ada mikro. Kalau makro itu ya lebih besar, jelas dia makro ya, yang berfokus pada kehidupan. Kalau meso itu ya skala menengah, ini sudah agak lebih mengarah pada proses dan struktur serta hubungan. Kalau mikro itu lebih kecil lagi, dia lebih fokus lagi ya kan, pada yang lebih kecil ya, yaitu pada tingkat terjadinya sesuatu itu dalam jarak dan waktu. Lalu kalau fokus teoritis ya kan, nanti ada teori substantif, ada teori formal. Teori substantif itu jenis teori yang terutama dibuat untuk suatu topik tertentu. Jadi substansinya itu apa gitu ya. Teori formal itu jenis teori umum yang diterapkan dalam berbagai topik spesifik ya. Jadi contoh dari teori substantif itu misalkan teman-teman mau memecahkan masalah keuangan pada laporan akuntansi perpajakan. Nah, ini sudah mengarah ke teori substantif. Jadi yang diangkat itu adalah masalah akuntansi perpajakan. Nah, formalnya adalah akuntansi itu sendiri dan perpajakan itu sendiri. Nah, dari dua teori formal itu nanti yang lebih spesifik itu lantas kita kombinasikan menghasilkan sebuah teori substantif baru, yaitu akuntansi perpajakan. Nah, ini bentuk penjelasan bisa kausal, bisa asosiasi, bisa terstruktur, dan bisa interpretatif ya. Kalau kausal itu jenis penjelasan teoritisnya itu mengenai terjadinya peristiwa, cara kerjanya, hubungannya ya, itu dijelaskan, itu kausal namanya. Kalau asosiasi itu ya ada dua peristiwa yang memiliki asosiasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor X dipengaruhi oleh Y, A, B, C ini dipengaruhi oleh X, Y, Z. Nah, itu asosiasi namanya. Kalau penjelasan terstruktur itu jenis penjelasan mengenai alasan terjadinya peristiwa. Kalau kausal tadi mengenai terjadinya peristiwa, kalau terstruktur itu alasan terjadinya peristiwa. Kalau interpretatif itu penjelasan teoritis mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara. Saya hari ini sering bersin itu, maaf. Alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dalam makna dan bentuk secara sosial. Nah, ini dipandang secara subjektif berdasarkan subjek karo interpretatif. Untuk memahami peta teori ya, nanti kita mencoba menjelaskan masalah tersebut dari posisi dalam peta teori tentunya yang relevan dengan penelitian yang akan kita angkat. Tentunya akan ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara memetakan teori, mapping teori. Harus kita ketahui dulu bahwa pemetaan teori itu adalah memahami teori itu seperti apa dan posisi teori tersebut dalam ilmu pengetahuan
dan teknologi. Jadi kita harus paham betul ini dulu. Memahami teori itu seperti apa, kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memetakan teori. Yang pertama, teori itu masuk ke dalam konteks apa? Konteksnya apa dulu? Terus kemudian teori tersebut masuk ke dalam paradigma yang mana? Terus kemudian kebiasaan dari penelitian-penelitian yang telah ada, tradisi teori itu ya, tradisi teoritis dari suatu teori tersebut, di mana ya kan, posisi dari penelitian-penelitian yang telah ada itu kalau mengungkapkan teori tentang hal atau tentang sesuatu itu diletakkan di posisi mana. Nah, ini harus kita ketahui ya. Contohnya ya, konteksnya tadi tentang laporan perpajakan. Ini konteksnya ya kan. Paradigmanya apa? Cara atau mungkin paradigmanya adalah agar mempermudah suatu laporan perpajakan dalam akuntansi. Nah, tentunya kita harus bisa meletakkan di mana teori-teori perpajakan dan teori-teori akuntansi itu posisinya dalam sebuah penelitian yang besar. Setelah kita bisa meletakkan posisi di mana letak dari topik kita, maka kita sudah bisa memetakan teori yang kita angkat. Nah, inilah yang disebut riset gap. Untuk langkah-langkah pemetaan teori itu kita bisa melaksanakan dari gambar di layar teman-teman itu dari kiri sampai dengan kanan. Diawali dalam teori tersebut ada konsep apa saja ya. Nanti teman-teman baca satu paper atau artikel ilmiah, dibaca, dipahami ya kan. Nah, di dalam paper atau artikel ilmiah tersebut itu ada konsep apa saja, dicatat ya. Lalu setelah itu kita harus tahu bagaimana konsep-konsep dalam teori tersebut terhubung ya. Hubungannya itu seperti apa? Nggak mungkin satu konsep, mesti ada beberapa konsep dalam sebuah teori. Terus kemudian korelasinya seperti apa? Ya. Nah, ini harus diulang-ulang, harus dipelajari secara seksama ya kan? Sehingga dapat menjelaskan fenomena yang tidak dijelaskan di dalam paper tersebut. Harus bisa menjelaskan teman-teman itu fenomenanya apa. Itu satu paper. Nah, padahal untuk membuat sebuah penelitian kita harus lebih dari satu paper, nggak mungkin hanya satu paper. Nah, itulah sulitnya sebuah penelitian. Makanya saya bilang di awal bahwa penelitian itu sulit tapi menyenangkan ya. Bagi orang yang mengatakan wah penelitian mudah, tinggal tulis, tinggal copy, tinggal paste, nah itu mesti dia kurang bisa memahami arti dari sebuah penelitian. Nah, setelah itu ketemu ya kan, kita bisa menjelaskan fenomena-fenomenanya, kita bisa memapping konsep-konsepnya, kita bisa menjelaskan hubungan-hubungannya. Nah, baru kita bisa memberikan asumsi teoritis yang terdapat dalam teori. Nah, asumsi kita apa? Sehingga kita bisa memberikan sebuah kalimat, kita bisa memberikan sebuah pandangan, kita bisa memberikan sebuah opini. Lantas, fenomena-fenomena yang menjelaskan teori tersebut apa saja? Sejauh mana fenomena yang hendak dijelaskan? Kita mau modelnya makro, kita mau mengambil level yang meso, atau kita mau mengambil level yang mikro. Apakah bisa semuanya, Pak? Bisa ya kan?
Makro itu secara menyeluruh, katakanlah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa dilihat secara makro, keseluruhan, hal-hal yang berpengaruh dan lain sebagainya. Meso, middle, tingkat menengah. Mikro, lebih kecil lagi. Setelah itu baru ketemu konteksnya apa. Ini peta teori. Ini peta teori nggak begitu kita perhatikan lah. Ini terus bagian-bagian dalam teori, ada asumsi, hubungan, konsep, dan unit analisis. Untuk masalah ini, gambar yang asumsi, hubungan, konsep, dan unit analisis sudah saya terangkan minggu kemarin kalau tidak salah. Ya, asumsi kita skip aja. Hubungan, ya, proposisi, hipotesis ini juga sudah kita terangkan di minggu yang lalu. Ini unit analisisnya, ya, ini konsep penelitian, ya. Konsep penelitian atau konsep adalah unit mendasar dari teori. Ingat, konsep dari kemarin yang saya terangkan dari gambar tadi ada konsep, hubungan, unit analisis, teori. Jadi konsep itu sendiri adalah unit mendasar dari teori. Nah, teori itu apa? Teori itu sesuatu yang bisa menggambarkan dalam fenomena yang real di dalam dunia nyata. Itu teori. Nah, konsepnya itu adalah yang mendasari teori tadi. Sehingga konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan sebagai simbol dalam kata-kata. Berarti intinya sebuah simbol yang dapat dinarasikan. Atau kita mau pakai definisi lain, yaitu konsep adalah sebagai gagasan yang dipikirkan secara dalam, secara matang, sehingga dapat didefinisikan dengan cermat dan menjadi eksplisit dalam suatu teori. Sehingga dengan demikian konsep itu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu simbol dan definisi. Simbol itu kata, karakter yang dituliskan. Definisi itu makna dari kata tersebut. Katakanlah konsep itu simbol, ya. Konsep itu simbol karena apa? Kata konsep. Tapi konsep itu mempunyai makna, mempunyai arti. Nah, makna dan arti inilah yang disebut dengan definisi. Ini eksplikasi konsep, ya. Eksplikasi konsep itu secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir. Jadi cara berpikir kita itu berusaha menghubungkan konsep yang bersifat abstrak, ya, dengan gejala-gejala fenomena yang terjadi itu secara empiris, tetapi kita bisa menjelaskan secara konkret, sehingga konsep tersebut itu bisa diamati, bisa diukur dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, keakuratan pengukuran dari metode-metode berdasarkan observasi tadi, inilah yang disebut validitas. Jadi valid. Terus kemudian kalau kita sudah tahu bahwa media itu adalah valid, maka kita bisa mengukur dari alat yang kita gunakan sehingga kita bisa memastikan bahwa alat kita handal. Nah, alat yang kita ukur dengan metode tertentu yang mengatakan bahwa alat kita, media ukur kita benar dan valid tadi, setelah kita nilai menjadi akurat.
ya, maka inilah yang disebut reliable. Jadi kita akan sering mendengar valid dan reliable. Nah, ternyata valid dan reliable itu adalah untuk mengukur suatu data ya, dengan cara pengamatan, dengan cara metode-metode tertentu sehingga menghasilkan nilai. Nah, nilai tadi tentunya bernilai valid dan handal yang disebut dengan reliable. Lalu untuk menjelaskan komponen-komponen penyusun teori dan menerjemahkan dalam sebuah penelitian, itu nanti hasilnya berupa riset konsep. Jadi setelah kita nanti berhasil menyelesaikan penelitian kita, maka hasil dari penelitian kita itu merupakan riset konsep atau konsep dari sebuah penelitian. Itu ada contohnya, misalnya ya, pengaruh warna wallpaper terhadap mood. Nah, tentunya di sini akan menjelaskan semua konsep dari variabel X dan variabel Y. Pengaruhnya warna terhadap mood itu seperti apa? Warna itu X dan moodnya itu adalah Y. Warna wallpapernya itu X, sedangkan mood dari orang itu Y. Lah, pengaruhnya itu nanti seperti apa? Nah, ini semua konsep-konsep untuk bisa mengukur dan mengetahui ini, maka kita harus mempelajari dulu konsep atau teori tentang warna, teori tentang wallpaper, dan teori tentang mood seseorang gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk konsep riset itu yang pertama harus merupakan sebuah tema. Yang kedua, konsep harus memiliki definisi yang eksplisit dan mapan. Yang ketiga, konsep dapat menguraikan apa yang ingin kita ukur dan kita analisa. Nah, untuk analis alat ukur nanti ya dalam sebuah konsep, alat ukur itu nanti bisa disesuaikan dengan definisi konsep tersebut. Nah, definisi konsep kalau sudah salah dari awal, maka dalam hal penelitian kita nanti kita juga akan mengukur hal yang salah. Nah, kalau hal yang kita ukur itu salah, ya berarti hasil penelitian kita juga akan salah. Itu balik pada materi-materi awal kita dulu. Ya, ada ketepatan masalah, ya, masalahnya benar, solusinya benar. Ini penelitian yang baik. Ada rumusan atau permasalahan yang salah, tapi solusinya benar. Nah, ini penelitian yang coba-coba. Jadi kita coba-coba saja. Ya, ada yang rumusan masalahnya benar, tapi solusinya salah. Nah, ini orang yang tidak mengerti. Ya. Jadi dia bingung, tahu permasalahannya, tapi tidak bisa menyelesaikan dengan solusi-solusi. Ini orang yang bingung. Ya. Tapi ada pula ya, dengan rumusan masalahnya sudah salah, ya kan? Penyelesaian solusinya pun juga salah. Nah, ini yang orang yang dianggap sebagai peneliti abal-abal. Nah, kebanyakan kan ada di sini nih orang-orang ini yang meneliti abal-abal ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Merumuskannya masalah sudah salah, solusi yang diberikannya juga salah. Ini namanya penelitian abal-abal. Yang pertama tadi itu adalah orang yang benar dalam melakukan penelitian, ya, rumusannya benar, solusi benar. Yang kedua, permasalahannya benar, solusinya salah, ya, ini orang yang bingung. Yang ketiga, ya, rumusannya salah, solusinya benar, ini orang yang beruntung, ya. Nah, ini yang terakhir, masalah penelitiannya, rumusannya salah, solusinya salah. Inilah yang disebut penelitian abal-abal.
Nah, konsep yang ideal itu yang konsep yang sifatnya abstrak untuk sebuah riset ya, sehingga teori-teori yang diambil nanti berlaku umum ya. Terus kemudian lebih menyempit lagi, konsep harus dapat dioperasionalisasikan. Lebih menyempit lagi, konsep harus memiliki makna dan definisi yang jelas dan akurat terhadap penelitian kita. Lebih fokus lagi ya, istilah teknis dalam konsep harus dipahami secara jelas ya. Ini jadi lebih menyempit, lebih fokus sehingga penelitian kita betul-betul tajam dan mengarah. Eksplikasi konsep tadi sudah dibahas ya, analisis makna dan empiris tadi, empirical analysis sama meaning analysis ya. Ada deduktif, ada induktif tadi loh. Nah, ada kalau deduktif itu nanti dari konsep baru menuju ke empiris ya. Kalau yang induktif itu dari empiris, bukti empiris baru nanti mengarah ke sebuah konseptual yang sudah dibahas tadi. Contohnya ya, eksplikasi konsep ini contohnya cantik. Nah, ini ada definisi cantik ya. Nah, definisi cantik ini kan menimbulkan makna yang macam-macam. Tergantung dari mana kita membahas. Apakah fisik itu hanya satu-satunya tolak ukur? Apakah cantik itu cantik wajahnya? Apakah cantik itu yang berbudi luhur dan bagaimana? Serta bagaimana kulitnya? Nah, ini tentunya gagasan-gagasan dan pandangan kita tentang cantik ini akan berbeda. Nah, untuk membuktikan cantik itu yang berwawasan melihat wajah, tentunya ada kriteria-kriteria. Yang mengilhami cantik itu adalah berbudi luhur, juga tentunya mempunyai teori-teori tersendiri. Inilah yang disebut eksplikasi konsep. Ini langkah eksplikasi konsep ya kan, buku intinya kita sering membaca lah, kuncinya itu di kegemaran kita membaca. Biasakan kita itu membaca artikel-artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal. Tentunya tidak semua artikel ilmiah itu sesuai dan baik gitu ya. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang sesuai dengan penelitian kita, mana yang tidak sesuai dengan penelitian kita. Seandainya sesuainya pun ya kan, mana yang baik untuk penelitian kita, mana yang tidak baik untuk penelitian kita. Karena tadi ya, dalam membaca artikel ilmiah ingat, ketepatan rumusan masalah ya kan, benar, dan solusi yang ditawarkan adalah benar. Ini yang harus kita baca, jangan yang lain. Ketiga kriteria tadi, yang beruntung, yang abal-abal itu jangan ya. Nah, ini contoh yang menonton televisi ya, dari konten, dari frekuensi, dari aktivitas. Jadi ada sebuah indikator ya, penonton televisi itu bisa dinilai atau bisa dari kontennya ya. Televisi itu ada acara yang menarik untuk penonton, sehingga menonton televisi itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Kemudian ada yang meneliti dari kontennya ya. Oh, ternyata televisi itu menarik karena kontennya bagus. Nah, konten yang bagaimana? Apakah yang lokal, nasional, atau internasional? Ya, ini baru dari konten. Oh, ternyata yang frekuensinya mudah dicari ya. Ada lagi yang sulit dicari, sehingga apa? Nanti kaitannya dengan high fever dan low fever. Atau mungkin dari aktivitas sosialnya ya kan? Nonton TV itu bisa sambil makan ya, nonton TV bisa sambil ngobrol ya, dan lain sebagainya. Ini bisa pelajari ini ya. Ini yang
tipe-tipe konsep ya. Ini tipe-tipe konsep, ada yang singular, ada yang kelas, ada yang variabel, ada yang relasional, ada yang meta. Kita lihat yang singular. Singular konsep itu adalah konsep yang menunjukkan objek tertentu secara khusus. Ya, tadi yang saya jelaskan tadi, ada cantik, ada langsing, ada manis, imut, ya kan? Itu singular. Jadi bisa menunjukkan objek secara khusus. Kalau kelas itu mengelompokkan beberapa singular ke dalam satu kesatuan. Ya, contohnya cantik ya. Cantik bisa dilihat dari bentuk fisik gitu ya. Terus kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin nanti bisa dikelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ini yang saya bahas antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang bukan laki-laki dan bukan perempuan itu saya nggak tahu itu. Karena sekarang itu tren-trennya transgender itu. Tapi saya tidak mau mengelompokkan itu karena itu membingungkan otak kita dalam berpikir. Ya. Jadi ya jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini namanya kelas. Kalau variabel ya, terdapat dimensi yang berbeda. Harga itu berubah-ubah. Jadi kalau kita menggunakan variabel itu berarti value-nya itu bisa berubah-ubah. Ya. Contohnya harga minyak goreng kemarin sempat 14.000, sekarang naik lagi 50.000 kan gitu. Ini kan berubah. Ya. Terus kemudian kalau relasional itu menggambarkan hubungan. Ya. Hubungan itu bisa negatif, bisa positif, atau bisa pengaruh. Ya, pengaruhnya nanti kuat sekali, pengaruhnya signifikan, pengaruhnya parsial, sebagian. Nah ini relasi namanya. Jadi kita mengukur hubungan antar variabel-variabel ya. Kalau meta itu adalah konsep dengan banyak dimensi ya. Intinya konsep yang rumit ini ya. Konsep yang rumit ini. Contohnya demokrasi gitu ya. Itu demokrasi, kita ngomong demokrasi lah. Demokrasi itu yang bagaimana ya. Ini namanya meta konsep ya, sulit untuk jabarkan karena dimensinya sangat banyak. Beda teori dan konsep ya. Kalau teori itu kumpulan dari konsep-konsep ya. Kalau konsep itu ya konsep itu sendiri. Jadi teori itu ya sudah gabungan dari beberapa konsep ya, yang saling terhubung membentuk satu kesatuan, itu namanya teori. Tapi kalau konsep ya konsep itu sendiri satu-satu gitu ya. Ini menyusun rancangan bab 2 penelitian, saya kira di skip aja. Tinjauan pustaka ini nanti, tinjauan pustaka ya, tahap aplikasi ini nanti. Nah ini kerangka berpikir ini ya kan, kerangka berpikir dalam penelitian. Ini kerangka teoritis ya, adalah sistem teoritis yang sangat umum dengan berbagai asumsi atau berbagai konsep dan teori sosial spesifik ya. Teori spesifiknya apa? Nah untuk menyusun kerangka ini ya, untuk menyusun kerangka nanti jadi kita untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian kita kan harus melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan inilah yang disebut kerangka berpikir dalam penelitian. Nah, dalam menyusun kerangka penelitian, kerangka berpikirnya yang pertama adalah menentukan variabel penelitian. Nanti variabel itu ada yang variabel bebas, ada yang variabel terikat. Terus kemudian yang kedua itu tentukan dimensi dan subdimensi dalam setiap variabel penelitian.
Jadi setiap variabel yang kita gunakan nanti, baik yang bebas maupun yang terikat, itu kita harus tahu secara betul ya, pengaruh atau fungsi dalam penelitian kita ya. Terus lalu kemudian buat dalam kerangka dan alur berpikir penelitian secara logis ya. Jadi nanti dibuat setelah ketemu variabelnya, kita tahu dimensi variabelnya, lalu baru kita buat kerangka alurnya, hubungan-hubungannya. Kemudian setelah itu kita buat, kita akan membuat kerangka akhirnya, frameworknya berupa relevansi dengan topik yang kita angkat. Nah, relevansi dengan topik kita itu bagaimana, seperti apa? Nah, inilah yang disebut kerangka berpikir dalam penelitian. Nah, biasanya kalau kita melihat laporan-laporan yang sudah ada di lingkungan kita kan hanya kotak, tulisan apa, pinggir apa, itu ya itu sudah seperti kayak paten seperti itu ya. Padahal bukan seperti itu cara menyusunnya ya. Cara menyusunnya ya harus kita tahu dulu variabelnya ya. Tentunya kalau kita tahu variabel, kita harus lebih tahu dulu rumusan masalahnya kita ya. Permasalahan penelitian kita apa. Setelah itu kita tahu variabelnya, kita tahu setiap dimensi dari variabel itu, baru kita susun alurnya. Nah, setelah ketemu alur-alur dari variabel-variabel tersebut, kita susun menjadi satu rangkaian kerangka kerja yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian kita. Nah, inilah yang disebut kerangka berpikir dalam penelitian. Ini contohnya ini. Ini kita skip aja ya. Nah, ini nggak usah, tugas minggu depan nggak usah ya, nanti malah repot ya. Nanti ini tugas, ini nggak usah tugas ini. Nah, mungkin untuk materi hari ini dalam mata kuliah virtual metodologi penelitian saya akhiri. Kalau sekiranya teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Untuk hari ini perkuliahan saya akhiri sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Selamat pagi.